Bab 4. Membalikan proses dari sebab ke akibat. Pengantar bab 4. Berikut ini saya sampaikan pelajaran 4. Bagian ini akan menunjukkan mengapa pikiran, tindakan, atau perasaan Anda merupakan indikasi dari siapa Anda. Pikiran adalah energi, dan energi adalah kekuatan. Semua agama, sains, dan filosofi yang digunakan untuk memahami dunia ini sebenarnya berdasarkan atas manifestasi energi ini, bukan energi itu sendiri. Karena itulah dunia terbatas pada akibat, sementara sebabnya diabaikan atau disalahpahami. Itu sebabnya ada Tuhan dan setan di dalam agama, ada positif dan negatif di dalam sains, serta ada baik dan buruk di dalam filosofi. Master Key membalikan proses itu. Yang diperhatikan justru hanya sebab. Dan kisah-kisah yang dikirimkan oleh para siswa sungguh luar biasa. Semuanya menunjukkan dengan pasti bahwa dengan menemukan sebab, mereka memperoleh kesehatan, harmoni, kelimpahan, dan apapun lainnya yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Kehidupan bersifat ekspresif merupakan tugas kita untuk mengekspresikan diri secara harmonis dan konstruktif. Kesedihan, kesengsaraan, penderitaan, penyakit, dan kemiskinan bukanlah kebutuhan. Dan itulah yang terus-menerus kita halau. Untuk proses penghalauan ini, kita perlu melampaui batasan-batasan yang ada. Orang yang telah memperkuat dan memurnikan pikirannya tidak perlu berurusan dengan hal-hal kecil. Orang yang telah memahami hukum kelimpahan akan segera pergi ke sumber persediaan. Dengan demikian, nasib, kekayaan, dan keberuntungan akan dikendalikan seperti halnya seorang nahkoda mengendalikan kapalnya, atau seorang masinis mengendalikan kereta apinya. Materi bab 4. 1. Bagian aku dari diri Anda bukanlah tubuh fisik. Itu hanya instrumen yang digunakan oleh aku untuk mencapai tujuan. Aku ini bukan pikiran, karena pikiran pun hanya instrumen lain yang digunakan oleh aku untuk berpikir, bernalar, dan berencana. 2. Aku ini pastilah sesuatu yang mengendalikan dan mengarahkan tubuh maupun pikiran. Sesuatu yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh tubuh dan pikiran, dan bagaimana caranya bertindak. Bila Anda sudah menyadari sifat sejati dari aku, Anda akan menikmati suatu kekuatan yang belum pernah Anda kenal sebelumnya. 3. Kepribadian Anda terbentuk dari begitu banyak karakteristik, kekhasan, kebiasaan, dan sifat individu. Semua itu merupakan akibat dari cara berpikir Anda sebelumnya, yang sebenarnya
tidak ada hubungannya dengan aku sejati. 4. Bila Anda katakan, aku berpikir, maka si aku ini memberi tahu pikiran apa yang harus dipikirkan. Bila Anda katakan, aku pergi, maka si aku ini memberitahu tubuh fisik kemana ia harus pergi. Sifat sejati dari aku adalah spiritual dan merupakan sumber kekuatan real yang mendatangi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bila mereka sudah menyadari sifat sejatinya. 5. Kekuatan terbesar yang paling luar biasa yang diberikan pada aku ini adalah kekuatan untuk berpikir. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bagaimana caranya berpikir secara konstruktif atau dengan benar, sehingga mereka hanya meraih hasil yang biasa saja. Sebagian besar orang membiarkan pikirannya berdiam di dalam tujuan-tujuan yang egois. Itulah hasil yang tak terhindarkan dari pikiran yang kekanak-kanakan. Bila pikiran menjadi matang, ia akan memahami bahwa benih kekalahan justru berada di setiap pikiran yang egois. 6. Pikiran yang terlatih mengetahui bahwa setiap transaksi harus membawa manfaat bagi setiap pihak yang entah bagaimana terkait dengan transaksi itu. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengambil untung dari kaum yang lemah, bodoh, atau orang yang bisa ditipu, pastilah akan menghasilkan kerugian. 7. Hal ini terjadi karena setiap individu merupakan bagian dari universal. Suatu bagian tidak bisa bermusuhan dengan bagian yang lain. Justru sebaliknya, setiap bagian akan merasa sejahtera bila ia mengenali kepentingan dari yang utuh. 8. Mereka yang mengenali prinsip ini memiliki keuntungan yang besar di dalam kehidupan. Mereka tidak kelelahan. Dengan kemampuannya, mereka bisa menghalau pikiran yang berkelana. Mereka bisa segera berkonsentrasi pada subjek apapun. Mereka tidak memboroskan waktu atau uang untuk objek-objek yang tidak bermanfaat baginya. 9. Jika Anda tidak bisa melakukan hal ini, sudah pasti sejauh ini Anda belum mengarahkan usaha yang dibutuhkan. Sekaranglah waktunya untuk mengarahkan usaha yang benar. Hasilnya akan persis sebanding dengan usaha yang dikerahkan. Salah satu afirmasi terkuat yang bisa digunakan untuk memperkuat kemauan dan mewujudkan kekuatan untuk meraihnya adalah ingin menjadi apapun aku bisa. 10. Setiap kali Anda mengulangi afirmasi itu, sadarilah siapa dan apa si aku ini. Berusahalah untuk benar-benar memahami sifat sejati dari aku ini. Dengan demikian, Anda akan menjadi tak terkalahkan. Tentu saja dengan syarat objek-objek dan tujuan Anda bersifat konstruktif, sehingga otomatis menjadi selaras dengan prinsip kreatif dari semesta.
11. Gunakanlah afirmasi ini. Gunakanlah terus-menerus, pagi, siang, malam, dan sesering mungkin bila Anda ingat. Teruslah melakukannya sampai afirmasi ini menjadi bagian dari Anda. Bentuklah kebiasaan ini. 12. Bila hal ini tidak Anda lakukan, lebih baik Anda tidak memulainya. Psikologi modern telah menyatakan bahwa bila kita memulai sesuatu tetapi tidak menyelesaikannya, atau bila kita bertekad tetapi tidak menepatinya, maka kita membentuk kebiasaan gagal. Gagal total, gagal yang memalukan. Jika Anda tidak ingin melakukan sesuatu, jangan memulainya. Jika Anda benar-benar memulai sesuatu, pastikanlah untuk menyelesaikannya, sekalipun langit runtuh. Jika Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu, lakukanlah. Jangan biarkan apapun atau siapapun menghalangi. Aku di dalam diri Anda sudah bertekad dan keputusan sudah diambil. Dadu sudah dilempar. Jadi tidak perlu ada lagi alasan. 13. Jalankan ide ini dan mulailah dengan hal-hal kecil yang pasti bisa Anda kendalikan. Perlahan-lahan tingkatkanlah usaha Anda. Tetapi apapun yang terjadi, jangan pernah membiarkan aku Anda ini diabaikan. Anda akan mendapati bahwa Anda lambat laun akan dapat mengendalikan diri. Yang menyedihkan, banyak orang, lelaki maupun perempuan, mendapati bahwa lebih mudah mengendalikan sesuatu kerajaan daripada mengendalikan diri sendiri. 14. Bila Anda telah belajar mengendalikan diri, Anda akan menemukan dunia dalam diri yang mengendalikan dunia di luar diri. Anda akan menjadi tak terkalahkan. Manusia dan benda akan merespon setiap keinginan Anda, walaupun tampaknya Anda tidak mengarahkan usaha apapun. 15. Sebenarnya hal ini tidak terlalu aneh dan mustahil bila Anda ingat bahwa dunia dalam diri dikendalikan oleh aku, dan aku ini adalah sebagian atau yang menyatu dengan aku yang tak terhingga, yang merupakan energi atau spirit universal yang biasanya disebut Tuhan. 16. Ini bukan hanya sekedar pernyataan atau teori yang dibuat untuk mengkonfirmasi atau membentuk sebuah ide. Inilah kenyataan yang telah diterima oleh pemikiran religius terbaik dan pemikiran ilmiah terbaik. 17. Herbert Spencer mengatakan, di tengah semua misteri yang mengelilingi kita, tidak ada yang lebih pasti daripada hal ini, bahwa kita senantiasa berada di hadapan energi tak terhingga yang abadi. Dari situlah segala sesuatu bersumber. Pada pidato sambutan di hadapan para alumni Bangor Theological Seminary, Lyman Abbott mengatakan, kita kini sampai pada pemikiran bahwa Tuhan berada di dalam diri manusia. Tuhan bukan bekerja pada manusia dari luar.
19. Sains melangkah sedikit lebih jauh dalam upaya pencarian ini. Namun kemudian langkahnya terhenti. Sains menemukan energi abadi yang sudah ada. Tetapi agama menemukan kuasa di balik energi ini yang terdapat di dalam diri manusia. Tetapi hal ini bukanlah penemuan baru. Alkitab menuliskan hal yang sama dengan bahasa yang sederhana dan meyakinkan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah yang hidup? Disinilah rahasia kekuatan kreatif yang luar biasa dari dunia dalam diri. 20. Inilah rahasia kekuatan atau keunggulan. Menanggulangi bukan berarti hidup tanpa apa-apa. Penyangkalan diri bukan kesuksesan. Kita tidak bisa memberi kecuali kita memperoleh. Kita tidak bisa membantu kecuali kita kuat. Yang tak terhingga bukan kelemahan. Sehingga kita sebagai wakil kekuatan tak terhingga tentunya juga tidak lemah. Jika kita ingin melayani orang lain, kita harus memiliki kekuatan yang lebih besar. Tetapi untuk memperolehnya, kita harus memberi. Kita harus melayani. 21. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita akan memperoleh. Kita harus menjadi saluran supaya universal bisa mengekspresikan aktivitas. Universal senantiasa berusaha untuk mengekspresikan diri dan melayani. Ia mencari saluran di mana ia bisa menemukan aktivitas terbesarnya, di mana ia bisa melakukan kebaikan terbesar, di mana ia bisa memberikan pelayanan terbesar kepada umat manusia. 22. Universal tidak bisa berekspresi melalui Anda selama Anda sibuk dengan rencana dan tujuan Anda sendiri. Tenangkan perasaan, carilah inspirasi. Fokuskan aktivitas mental pada apa yang ada di dalam diri. Berdiamlah di dalam kesadaran kemanunggalan Anda dengan Yang Maha Kuasa. Air yang tenang pasti dalam. Renungkanlah berbagai kesempatan. Anda memiliki akses spiritual ke sana karena kekuatan Maha Kuasa. 23. Visualisasikan peristiwa, lingkungan, dan kondisi yang bisa dibantu diwujudkan melalui hubungan-hubungan spiritual ini. Sadarilah fakta bahwa esensi dan jiwa dari semua hal itu bersifat spiritual. Sadarilah bahwa spiritual itu real, karena ia adalah kehidupan dari semua yang ada. Bila spirit ini pergi, maka kehidupan akan pergi. Yang ada adalah kematian. Yang ada menjadi tiada. 24. Semua aktivitas mental ini berhubungan dengan dunia di dalam diri, dengan dunia sebab. Kondisi dan lingkungan yang dihasilkan merupakan akibat. Dengan demikian, Anda menjadi seorang pencipta. Inilah tugas yang penting. Semakin tinggi, semakin hebat, semakin besar, semakin mulia cita-cita yang bisa Anda miliki,
semakin penting tugas Anda. 25. Bekerja terlalu berlebihan atau bermain terlalu banyak atau beraktivitas fisik yang terlalu berlebihan akan menghasilkan kondisi apatis mental dan stagnasi. Kemudian, Anda tidak mungkin melakukan pekerjaan yang lebih penting yang menghasilkan terwujudnya kekuatan sadar. Karena itu, kita harus sering mencari keheningan. Kekuatan datang melalui ketenangan. Di dalam keheningan itulah kita bisa menjadi tenang. Dan ketika kita tenang, kita dapat berpikir. Pikiran adalah rahasia dari semua pencapaian. 26. Pikiran adalah mode gerakan yang dilaksanakan hukum getaran, sama seperti cahaya atau listrik. Pikiran diberi vitalitas oleh emosi melalui hukum cinta kasih. Pikiran mengambil bentuk dan ekspresi dari hukum pertumbuhan. Pikiran adalah produk dari aku spiritual. Karena itulah sifatnya mulia, spiritual, dan kreatif. 27. Dengan demikian, jelaslah bahwa untuk mengekspresikan kekuatan, kelimpahan, atau tujuan konstruktif apapun, emosi harus dilibatkan, sehingga perasaan bisa melandasi proses berpikir agar pikiran dapat terbentuk. Bagaimana tujuan ini bisa tercapai? Inilah titik vitalnya. Bagaimana kita bisa mengembangkan keyakinan, keberanian, perasaan yang mengakibatkan pencapaian itu? 28. Jawabannya melalui latihan. Cara memperoleh kekuatan mental sama seperti cara mendapatkan kekuatan fisik, yaitu melalui latihan. Ketika berpikir tentang sesuatu, mungkin pada awalnya kita akan mengalami kesulitan. Namun, ketika kita kembali memikirkan hal yang sama, upaya kedua kali ini menjadi lebih mudah. Lalu, ketika sesuatu itu terus dipikirkan berulang kali, hal itu akan menjadi kebiasaan mental. Jika kita terus memikirkan sesuatu yang sama, hal itu akan menjadi otomatis. Akhirnya, sesuatu itu selalu ada dalam pikiran kita. Kita sekarang merasa sangat yakin dengan apa yang kita pikirkan. Tidak ada keraguan lagi tentang hal itu. Kita yakin, kita tahu. 29. Pada bab sebelumnya, saya meminta Anda untuk bersikap rileks, untuk mengendorkan otot-otot tubuh Anda. Kali ini, saya meminta Anda untuk melepaskan beban dan tekanan mental yang Anda miliki. Jika Anda mempraktekkan latihan yang diberikan kepada Anda pada bab sebelumnya selama 15 atau 20 menit setiap hari sesuai instruksi, Anda pasti akan merasa rileks secara fisik. Dan siapapun yang tidak bisa melakukan hal ini secara sadar dalam waktu cepat dan menyeluruh, ia bukanlah tuan bagi dirinya sendiri. Ia belum memperoleh kebebasan. Ia masih menjadi budak dari kondisi. Namun, saya perkirakan Anda telah menguasai latihan itu dan siap mengayunkan satu langkah lagi, yaitu kebebasan mental.
30. Minggu ini, setelah mengambil posisi seperti sebelumnya, hilangkan semua ketegangan dengan mencoba sikap rileks. Lalu, secara mental, lepaskan semua kondisi yang tidak menyenangkan seperti rasa benci, marah, cemas, cemburu, iri hati, sedih, sulit, atau kecewa. 31. Anda mungkin berkata, "Saya tidak bisa melepaskan semua hal itu." Tetapi sebenarnya Anda bisa. Anda bisa melakukannya dengan secara mental memutuskan untuk melakukannya dengan niat yang disengaja dan ketekunan yang terus diupayakan. 32. Ada alasan mengapa orang tidak bisa melakukannya. Ia mengizinkan dirinya sendiri untuk dikendalikan oleh emosi, bukan oleh kecerdasan berpikir. Kemauan yang dipandu dengan kecerdasan berpikir pasti akan menang. Memang Anda tidak akan berhasil ketika pertama kali mencoba, tetapi praktek akan membuahkan kesempurnaan. Hal ini berlaku untuk segala hal. Anda harus berhasil membuang, menghalau, dan sepenuhnya menghancurkan pikiran-pikiran negatif yang merusak dan merupakan benih yang terus-menerus tumbuh menjadi kondisi yang tidak selaras.